Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak jatuh kepada pengetahuan palsu yang setan ajarkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini, 17 Januari 2025 berjudul Peringatan Terhadap Pengetahuan Palsu. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 6, berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ada pengetahuan palsu, pengetahuan tentang kejahatan dan dosa, yang telah dibawa ke dunia melalui kelicikan setan. Pengajaran pengetahuan ini didorong oleh keinginan yang tidak suci, tujuan yang tidak suci. Pelajaran-pelajarannya dibeli dengan harga mahal, tetapi banyak yang tidak akan yakin bahwa lebih baik tidak mempelajarinya. Dalam kegiatan pendidikan, seperti halnya dalam semua kegiatan lainnya, tujuan duniawi yang mementingkan diri berbahaya bagi jiwa. Dalam bidang pendidikan, banyak ide yang diajukan tidak berasal dari Yang Maha Tinggi dan Maha Kudus, yang mendiami kekekalan, tetapi dari mereka yang menjadikan pelajaran ilmiah sebagai berhala dan menyembah ilmu pengetahuan yang memisahkan Allah dari pendidikan. Namun karena kesalahan-kesalahan ini dibungkus dengan kedok yang menarik, maka kesalahan-kesalahan ini diterima secara luas. Adalah baik untuk memperoleh pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Namun, perolehan pengetahuan ini merupakan ambisi dari sekelompok besar orang yang tidak mengabdikan diri dan yang tidak memikirkan manfaat yang akan mereka peroleh dari pencapaian mereka. Dunia ini penuh dengan pria dan wanita yang tidak menunjukkan rasa kewajiban kepada Allah atas karunia yang dipercayakan kepada mereka. Mereka sangat ingin mendapatkan keistimewaan. Tujuan hidup mereka adalah untuk memperoleh tempat tertinggi. Ada orang-orang yang Allah telah berikan kemampuan yang lebih dari biasanya. Mereka adalah pemikir yang mendalam, bersemangat, dan teliti. Namun, banyak dari mereka yang bertekad untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa memperhatikan kehormatan dan kemuliaan Allah. Beberapa dari mereka telah melihat terang kebenaran, tetapi karena mereka memuliakan diri mereka sendiri dan tidak menjadikan Allah sebagai yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal, mereka telah menyimpang dari kebenaran Alkitab ke dalam skeptisisme dan ketidakpercayaan. Ketika mereka ini ditahan oleh hukuman Allah dan melalui penderitaan dituntun untuk mencari jalan lama, kabut keraguan tersapu dari pikiran mereka. Beberapa dari mereka bertobat, kembali kepada kasih yang lama dan menapaki jalan yang telah disediakan bagi orang-orang tebusan Tuhan untuk berjalan di dalamnya. Ketika perubahan yang menakjubkan ini terjadi, pikiran diarahkan oleh Roh Allah ke dalam saluran-saluran baru, tabiat diubahkan, dan aspirasi jiwa menjangkau hal-hal surgawi. Kasih karunia yang diberikan Kristus akan menuntun mereka kepada salib Yesus sebagai pekerja yang aktif, berbakti, dan setia untuk kemajuan kebenaran surga. Dikutip dari manuskrip 51 tahun 1900 dan manuskrip Releases 20 halaman 40 dan 41. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang setan, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 51 tahun 1900 paragraf 2. Cara kerja setan menunjukkan bahwa ia tidak bisa diam saja atau tidak berbahaya. Namun, betapa menyenangkannya pria dan wanita tetap menemukan daya tarik setan. Argumennya saat ini sama dengan yang ia sampaikan kepada Hawa. Ia masih menggunakan sanjungan, ia masih menciptakan rasa iri dan tidak percaya, serta membangkitkan keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Pendidikan dan atau pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal ini adalah pendidikan dan pengetahuan palsu. Sebab masih dalam manuskrip yang sama, Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 3. Dalam kegiatan pendidikan, seperti halnya dalam semua kegiatan lainnya, tujuan duniawi yang egois berbahaya bagi jiwa. Dalam bidang pendidikan, banyak ide yang diajukan tidak berasal dari Yang Maha Tinggi dan Maha Kudus yang mendiami kekekalan, tetapi dari mereka yang menjadikan pelajaran ilmiah sebagai berhala dan menyembah ilmu pengetahuan yang memisahkan Allah dari pendidikan. Semua pendidikan dan atau pengetahuan yang membuat manusia terpisah dari Allah adalah pengetahuan palsu. Sebab tujuannya adalah untuk menerima sanjungan dan meninggikan diri sendiri. Itulah ajaran setan. Namun, karena pendidikan palsu tersebut dibungkus dengan kedok yang menarik, pengetahuan palsu tersebut diterima secara luas. Pikiran banyak orang tidak begitu dekat hubungannya dengan Allah, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, yang sakral dan yang biasa. Roh Nubuat kemudian menambahkan yang berbunyi, memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan ilmiah itu baik. Namun memperoleh pengetahuan ini merupakan ambisi dari sekelompok besar orang yang tidak mengabdikan diri dan yang tidak memikirkan manfaat yang akan mereka peroleh dari pencapaian mereka. Dunia ini penuh dengan pria dan wanita yang tidak menunjukkan rasa kewajiban kepada Allah atas karunia yang dipercayakan kepada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Allah telah mempercayakan mereka dengan bakat, bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan namanya sendiri. Bersekolah dan memperoleh pengetahuan ilmiah tidak salah, tetapi jangan lupa untuk memuliakan Allah selaku yang mengaruniakan kepintaran dan kemampuan kepada kita. Sehingga penghargaan tertinggi bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Tahukah saudara arti dari cum laude, magna cum laude, dan summa cum laude? Cum laude artinya dengan pujian. Magna cum laude artinya dengan pujian yang besar. Dan summa cum laude artinya dengan pujian tertinggi. Kepada siapakah pujian-pujian ini diberikan? Kepada manusia. Padahal seharusnya summa cum laude diberikan kepada Allah. Sebab segala pencapaian kita dalam pendidikan dan pengetahuan yang kita peroleh, semuanya berasal dan karena Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak jarang status-status kehormatan ini diposting di media sosial, dan banyak orang saling memuji manusia. Itu sebabnya ada sekolah-sekolah Tuhan yang tidak menggunakan sistem penghormatan yang dari dunia ini. Sebab hal itu akan menuntun para siswa membanggakan dirinya, gantinya meninggikan Tuhan yang adalah sumber segalanya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang hal ini dalam manuskrip 51 tahun 1900 dalam paragraf 4. Mereka sangat ingin mendapatkan keistimewaan. Tujuan hidup mereka adalah untuk memperoleh tempat tertinggi.
Mereka tidak menggunakan bakat mereka untuk membawa sesama manusia kepada Yesus. Mereka tidak membantu orang lain untuk mempelajari kehidupan dan karakternya. Mereka tidak membawa mereka berhubungan dengan kehidupan ilahi dan mengilhami mereka dengan semangat untuk memberikan terang kebenaran. Adakah cum laude, magna cum laude, dan summa cum laude membawa sesama kita kepada Yesus? Apakah gelar kehormatan itu menyatakan karakter Kristus kepada orang lain? Tentu tidak. Semua gelar kehormatan itu hanyalah untuk mendapat keistimewaan yang menuntun manusia untuk mendapat tempat tertinggi. Demikianlah Lucifer. Kemampuan dan kemuliaannya yang dia peroleh dari Bapa dan Anak, dia anggap miliknya, dan karenanya berusaha untuk mendapat tempat tertinggi. Upaya setan adalah agar manusia menerima sanjungan, dipuji-puji, sehingga akhirnya klepek-klepek lupa diri, dan akhirnya andalkan diri, lupa akan Tuhan. Inilah pengetahuan yang palsu, inilah pekerjaan setan. Ingat pengalaman Raja Nebukadnezar. Dia banggakan pencapaiannya, dan akhirnya Allah ambil akal budinya, dan Nebukadnezar hidup seperti hewan. Dan begitu akal budinya dikembalikan, Nebukadnezar memuji Allah yang Maha Tinggi, sumber segalanya. Nebukadnezar sadar. Karenanya pekabaran hari ini menjadi nasihat bagi kita semua, agar tidak meninggikan manusia atas hasil pendidikannya, tetapi muliakan Allah dan tinggikan namanya. Lalu, apalagi nasihat bagi kita? Dalam manuskrip yang sama, paragraf 8 dikatakan, kesetiaan kepada Allah telah menandai para pahlawan iman dari zaman ke zaman. Saat mereka dibawa dengan jelas ke hadapan dunia, terang mereka telah bersinar. Kepatuhan mereka pada perintah Kristus maju terus, sebagaimana Keluaran 14 ayat 15 telah menuntun orang lain untuk memuliakan Allah. Adakah kehidupan kita menuntun sesama untuk memuliakan Allah yang adalah sumber segalanya, atau malah menimbulkan rasa iri dan persaingan? Tetapi puji Tuhan, karena dalam paragraf 9 dikatakan, dewasa ini ada pahlawan moral, pria dan wanita yang menjalani kehidupan mulia dengan penyangkalan diri. Mereka tidak berambisi untuk mendapatkan ketenaran duniawi. Kehendak mereka tunduk pada kehendak Allah. Kasih Allah mengilhami pelayanan mereka. Berbuat baik dan menyelamatkan jiwa adalah tujuan tertinggi mereka. Inilah seharusnya hasil pendidikan yang benar dan asli. Inilah seharusnya hasil dari sekolah-sekolah Allah. Para tamatan menyangkal diri, sebab bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam aku. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Dan karena kasih kita kepada Allah, kita dedikasikan hidup kita untuk bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita ajar anak-anak kita dan para siswa serta mahasiswa akan kebenaran ini, agar mereka memperoleh pengetahuan sejati yang Yesus ajarkan. Apakah itu? Masih dalam manuskrip yang sama dikatakan dalam paragraf 10. Mereka telah memperoleh pengetahuan sejati, yaitu pengetahuan yang ditetapkan oleh Kristus dalam kata-kata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah pengetahuan yang sejati yang harus menjadi bagian kita semua yang percaya dalam kasih karunia Kristus yang bekerja dalam hati kita. Dan pengetahuan yang sejati ini tidak perlu cum laude, magna cum laude, dan summa cum laude. Sebab bila Kristus yang berkuasa dalam hati kita, maka diri mati dan Yesus yang hidup. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memuliakan Bapanya yang adalah Allah kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini, yang mengamarkan kami, memperingatkan kami agar tidak jatuh ke dalam pengetahuan yang setan ajarkan, pengetahuan palsu yang menuntun kepada sanjungan, puji-pujian, dan kehormatan duniawi, yang mana membuat kami lupa akan Allah dan mengandalkan diri sendiri, bahkan tidak jarang meninggikan diri. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hidup kami. Diri kami mati, tapi Kristus yang hidup. Dan akhirnya hidup kami dengan pengetahuan yang Kau karuniakan, kepintaran dan kemampuan yang Kau berikan, menjadikan kami alat-alat-Mu yang penuh kuasa untuk menuntun banyak orang datang kembali kepada Kristus, mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan anak-Mu yang tunggal yang Engkau utus. Dan pada akhirnya, kehidupan yang kekal menjadi bagian banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.